Ada sebuah kaidah para ulama yang perlu kita camkan ketika kita berada di malam-malam yang begitu luar biasa ini, di malam-malam terbaik, di tengah-tengah rasa capek, rasa letih, rasa kurang tidur, dan mungkin sebagian kita ada yang mulai nggak enak badan, ada yang greges karena start pencarian sudah dimulai dari kemarin malam. Ulama kita menjelaskan bahwa man ruziqa himmatan aliyatan yu'adzabu bimiqdari uluwiha. Ini menarik. Barang siapa yang diberikan rizki, ulama menggunakan kata rizki, barang siapa yang diberikan rizki berupa himma aliyah, ambisi besar, gitu, semangat tinggi, visi yang jauh ke depan, cita-cita yang setinggi langit, dan dia bisa mengamalkan hadis Nabi SAW, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hal-hal yang tinggi, wa yakrahu safsafa'ah, dan Allah benci dengan hal receh. Nah, dia diberikan rezeki untuk bisa memiliki hadis tersebut. Dia diberikan rezeki bukan uang, bukan ketampanan atau kecantikan, tapi dia diberikan rezeki, dia punya mentalitas yang kuat, mental baja, lalu spirit yang tinggi, mimpi yang tinggi, visi yang jauh ke depan. Tahu penggalan berikutnya apa hadirin? Yu'adzabu bimiqdari uluwiha. Maka dia akan tersiksa sesuai dengan ketinggian mimpinya tersebut. Bahasa para ulama. Dia akan yu'adzab, dia akan teradab, tersiksa. Di titik mana dia tersiksa? Sesuai dengan tingginya mimpinya itu. Gitu. Sesuai dengan betapa, kalau tingginya 5 tahun ke depan misalnya, ya dia tersiksa selama itu. Kalau visinya 15 tahun ke depan, maka dia tersiksa itu. Semakin tinggi mimpi, semakin dia tersiksa. Dan bahasa ulama yu'adzabu biqdari uluwiha. Dia akan tersiksa sesuai dengan cita-citanya itu. Apa maksudnya hadirin? Dia akan capek, dia akan letih, dia akan lelah, dia akan kurang tidur, dia akan menggigil, dia akan kekurangan waktu santai, kekurangan waktu main, kekurangan waktu ngumpul dengan teman-temannya, kekurangan waktu kongko. Kenapa? Karena mimpinya besar. Setiap mimpi besar menuntut totalitas yang jauh lebih besar. Makanya ulama mengatakan, wa idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradihal ajsamu. Apabila jiwa itu besar, maka fisik dan jasmani akan keteteran dan capek dalam rangka mengikuti kemauan jiwa itu. Luar biasa. Law kanatin nufusu kibaran, kalau jiwa seseorang itu jiwa yang besar, jiwa yang tinggi, maka fisik dan jasmani akan keletihan, keteteran untuk mengikuti kemauan dari jiwa tersebut. Itu poin. Hadirin Allah muliakan. Ketika misalnya contoh seorang atlet targetnya adalah emas di PON, dengan temannya seorang atlet yang targetnya emas di SEA Games, persiapannya sama atau beda? Beda. Semakin tinggi target, maka akan semakin capek dia. Lalu dia punya teman lagi yang ketiga, targetnya adalah emas di ASEAN Games. Maka apakah latihan mereka sama? Enggak. Mana yang lebih capek? Yang ASEAN Games. Lalu ada temannya lagi yang keempat, targetnya adalah emas Olimpiade. Maka apakah latihan mereka berempat sama? Beda. Yang target emas Olimpiade akan lebih sengsara, akan lebih capek, akan lebih letih, akan lebih mual-mual, akan lebih jungkir balik, dan begitu seterusnya. Hadirin, itu demikian. Ketika kita merintis sebuah bisnis, lalu target kita omset 1 miliar, lalu ada teman kita bisnis omsetnya target omset 10 miliar, apakah rasa letih mereka sama? Beda. Yang target 10 miliar akan lebih jungkir balik, letih, capek, dan jungkir balik. Lalu ada teman lagi targetnya Ramadan ini 100 miliar, dan itu akan lebih jungkir balik lagi, akan lebih capek lagi, akan lebih letih lagi, akan lebih kurang tidur lagi. Jadi sebenarnya kita itu tersiksa quote unquote sesuai dengan mimpi kita, sesuai dengan cita-cita kita, dan sesuai dengan ulul himmah kita. Dan hadirin Allah muliakan,
Itulah dunia dan itulah kehidupan. Dua sisi yang tidak bisa kita tolak. Nah, yang jadi masalah manusia hanya ingin satu sisi tapi tidak ingin sisi yang lain. Dia ingin sukses lalu menjulang tapi dia nggak mau capek. Gak bisa, hadirin sekalian. Man rusika himmatan 'aliyah yu'adzabu bimiqdari wudu'iha. Barang siapa yang diberikan rizki cita-cita yang tinggi, maka dia akan teradab atau tersiksa. Bukan adab masuk neraka, bukan. Tapi ini tersiksa, capek, letih, kurang tidur, aduh, berantakan dalam segi fisiknya. Bukan berantakan hidupnya, tapi remuk-remuk, pegel-pegel. Kenapa? Karena dia punya mimpi yang besar. Apakah itu salah? Tidak. Itu adalah konsekuensi dari mengamalkan sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur. Allah mencintai hal-hal yang besar dan Allah benci hal-hal yang receh. Hadirin Allah muliakan. Nah, begitu juga dengan 10 malam terakhir. Ketika Nabi SAW memasang target mendapatkan Lailatul Qadar, Nabi SAW targetnya Lailatul Qadar. Apa yang beliau lakukan? Capek beliau, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Beliau kencangkan ikat pinggang beliau, lalu beliau hidupkan malam-malamnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau tidak tidur sepanjang malam. Lalu beliau bangunkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW membangunkan Aisyah, membangunkan istri-istri beliau, membangunkan cucu-cucu beliau. Hadirin Allah muliakan, kita tahu sendiri, kita bangunin satu anak aja setengah mati, gitu loh. Nanti masih ngantuk lah, rewel lah, bla bla bla, satu anak. Ini semua dibangunkan Rasulullah SAW. Belum lagi, sekali lagi beliau qiyam dengan sangat luar biasa. Hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak. Lalu ketika ditanya, kenapa engkau begitu tinggi qiyamul lailnya, atau begitu capek qiyamul lailnya sampai kaki bengkak, apa kata Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Dan syukur adalah level tertinggi. Sabar, lalu di atasnya ridho, lalu di atasnya syukur. Kalau Anda ingin mau bermain di level tertinggi, ya Anda harus capek. Kalau enggak, maka Anda tidak akan bisa. Itu poin. Jadi sekali lagi, kalau malam-malam ini kita ingin dapat Lailatul Qadar, ya harus capek, hadirin. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, itu pencapaian sangat tinggi. Satu malam ini lebih berharga daripada 1000 bulan, lebih berharga daripada 83 tahun, 4 bulan, 83 tahun. Kita nggak tahu umur kita sampai di mana. Tapi mayoritas umur umat Nabi SAW 60-70. Ini di atas, ini above, ini di atas rata-rata umur umat Nabi SAW 83 tahun dan 4 bulan. Kalau Anda ingin mencari itu, ya Anda harus siap capek dong. Anda harus letih dong. Anda harus lelah, Anda harus kurang tidur, Anda harus berjuang. Nabi SAW i'tikaf. Kita kalau bisa i'tikaf, kalau nggak bisa cari alternatif lain, jangan pasrah. Itu kalau kita benar-benar ingin mendapatkan mimpi yang besar. Ini satu malam lebih besar daripada 1000 bulan. Sangat tinggi pencapaiannya. Dan ini harus kita camkan dan didik anak-anak kita seperti itu. Kalau kamu punya cita-cita besar, nah, kamu harus capek, kamu harus letih, kamu nggak boleh banyak keluh, kamu harus sabar. Wa anna nasra ma'as sabar. Kemenangan selalu bersama orang-orang yang sabar. Dan as-sabru dia, kata Nabi SAW. Dan sabar itu panas, sabar itu capek, sabar itu letih, sabar itu nggak nyaman. Tapi hadirin Allah muliakan, apakah ilmu kehidupan itu atau konsep hidup di dunia sesengsara itu? Mari kita simak penggalan yang dijelaskan oleh Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan, walakin ta'abul 'alil himmati rahatun fil ma'na wa rahatul qasiril himma ta'abun wa syai'in in kana thamma fahmun. Tapi yang perlu kita ingat bahwa letihnya orang yang punya mimpi besar, orang punya cita-cita tinggi, itu roha fil makna. Secara makna itu adalah kenyamanan, itu adalah ketenangan. Makanya ini bukan adab masuk neraka atau adab benar-benar disiksa, tidak. Dan sebaliknya, kenyamanan atau zona nyamannya orang-orang yang nggak punya cita-cita tinggi itu adalah capek dan kesengsaraan. Makanya kita sering mendengar istilah bahwa pendidikan itu mahal, tapi biaya jadi orang bodoh jauh lebih mahal. Memang pendidikan mahal, Anda harus keluar uang. Kalau Anda ingin belajar, Anda ingin melanjut S1, S2, S3, dan kalau nggak punya uang harus side job, ya capek. Tapi hidup sebagai orang bodoh, biayanya lebih mahal. Gitu.
Menjaga kesehatan, gak pola hidup, makanan sehat mahal. Tapi biaya jadi orang sakit seringkali jauh lebih mahal. Dan sekali lagi masih kita ingat ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fansab fa innal ladzizal 'aishi fin nasabi, berjuanglah karena kenikmatan hidup ada pada perjuangan, kelezatan hidup ada perjuangan. Ketika Nabi SAW capek mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, apakah beliau sengsara? Tidak. Apakah beliau menderita secara batin? Tidak. Jadi capeknya kita hadirin itu capek fisik, tapi hati tenang. Itu yang dimaksud. Capeknya kita itu capek jasmani. Makanya kan ulama mengatakan, wa idza kanatin nufusu kibaron ta'ibat fi muradihal ajsamu. Apabila jiwa itu besar, maka fisik akan capek dan keteteran mengikuti kemauan jiwa tersebut. Jadi ulama menekankan ini tentang fisik. Ini bukan tentang jiwa. Ini tentang fisik. Ini bukan tentang hati. Adapun hati orang-orang yang punya mimpi besar karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oh happy hadirin, senang. Bahagia. Makanya Nabi SAW bahagia di 10 malam terakhir. Beliau menikmati momen-momen munajat dan i'tikaf atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana Nabi SAW kalau baca Quran setiap melewati ayat rahmah minta rahmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melewati ayat-ayat adab meminta perlindungan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Artinya bacaan yang dinikmati, bukan buru-buru segala macam, tidak. Beliau tenggelam dalam kenikmatan tilawatul Quran. Tapi capek, kaki bengkak. Ini yang harus kita camkan. Adapun orang-orang yang nggak punya mimpi besar, dia akan nyaman, tapi nyaman secara fisik. Hati capek hadirin, jiwa capek, hati letih, lelah, dan gersang. Karena sekali lagi kenikmatan hidup ada pada perjuangan. Oleh karena 10 malam terakhir, mumpung kita masih di malam kedua-dua, coba evaluasi lagi mindset kita. Kita harus pilih, nggak ada opsi ketiga. Kita mau pilih fisik kita yang capek atau hati kita yang capek. Itu poinnya. Kita mau pilih hati kita yang capek atau fisik kita yang capek. Hati kita yang tenang atau hati kita yang sengsara. Kalau kita ingin hati tenang, maka konsekuensinya fisik harus capek. Fisik harus lelah, harus letih. Tapi yang membedakan kita dengan ahli dunia, kita capek, letih, lelah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di jalan syahwat, bukan di jalan ambisi duniawi, bukan di jalan kefanaan, tapi di jalan Allah Ta'ala. Dan kita merasa disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauma innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah mencintai hal-hal yang besar. Ini yang bisa disampaikan. Dan makanya Allah mengatakan mimpi besar adalah rizki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang harus kita korbankan sebagian fisik, tenaga, dan jasmani kita, dan Allah akan beri ganjaran sangat luas. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung beratnya dan capeknya perjuangan kita. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan semoga kita bisa sapu bersih sebagaimana Nabi SAW sapu bersih. Karena Nabi SAW meminta kita untuk taharrul Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, dan di riwayat yang lain cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, baik yang ganjil maupun yang genap. Dan beliau sapu bersih dari malam 21 sampai akhir. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.